Direktur Utama PT Indofarma beserta jajarannya dan seluruh hadirin yang hadir. Terima kasih untuk pemaparannya. Saya mengulang sedikit yang disampaikan oleh Pak Nyoman bahwa BUMN Farmasi ini sebetulnya sudah ada core-nya masing-masing ketika diputuskan untuk menjadi holding. Begitu ya Bapak ya. Bio Farma fokus pada vaksin, Kimia Farma pada bahan baku dan distribusi, Indofarma pada obat-obatan tradisional atau herbal. Begitu ya Bu ya. Saya tidak akan menggarisbawahi Ibu apakah di Indofarma baru atau tidak menjabat. Yang kedua, Bapak Ibu yang kami hormati, mohon khususnya Direktur Utama PT Bio Farma sebagai induk holdingnya, berikan kepada kami argumentasi dan roadmap yang detail atas keputusan tugas bisnis di Kimia Farma, kemudian Direktur Utama Industri Nuklir Indonesia, dan Indofarma. Misalnya, kenapa Indofarma jadi disuruh ngurusin Alkes? Apakah di situ kompetensinya atau bukan? Apa argumentasi yang membuat diputuskannya Indofarma sebagai contoh mengurusi alat kesehatan? Kemudian tadi Bapak menyampaikan bahwa TKDN dalam e-katalog 25% saja diproduksi dalam negeri, begitu Pak ya. Dari 25% itu berapa yang diproduksi oleh BUMN Farmasi? Kemudian sisanya 80% impor. Berikan kepada kami aturan tentang bahan baku, maksud saya tadi, bahan baku farmasi. Itu penting sehingga kita bisa mengusulkan peraturan menteri kah levelnya atau peraturan pemerintah, mana yang harus direvisi. Karena kebetulan saya salah satu inisiator undang-undang BPJS Bapak. Ketika Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menjadi khususnya jaminan kesehatan, menjadi penyelenggara di dalam jaminan kesehatan nasional, pada saat undang-undang itu disusun dan kami rencanakan dan kami putuskan, kami sangat memahami bahwa, saya dulu di Komisi 9 Bapak, jadi mungkin Bapak belum di BUMN, tapi kami sudah berkomunikasi dengan industri farmasi. Itu tidak hanya akan membuka pada pelayanan kesehatan rakyat khususnya pengobatan, tetapi ada pengobatan pasti ada obat-obatannya, sehingga ini menjadi cikal bakal sebetulnya untuk penguatan industri farmasi Indonesia. Pertanyaannya, berapa persen kebutuhan obat JKN disuplai dari BUMN Farmasi? Kalau saya melihat, misalnya Kimia Farma, sibuk ngurusin apotek Pak. Bagaimana posisi Kimia Farma di dalam jejaring JKN ini? Bahwa kemudian sekarang di rumah sakit dengan sistem jaminan kesehatan nasional, itu orang mengakses obatnya di rumah sakit. Kalau bikin apotek, toko obat, sekira rakyat juga bisa Pak. Fokuslah pada bagaimana berintegrasi dengan sistem JKN. Apa kendalanya Pak? Ceritakan kepada kami. Tertulis saja Pak. Kemudian selain itu, pimpinan, kalau boleh karena ini berulang kali kita sampaikan, bahwa Komisi 6 DPR RI mendukung penguatan industri farmasi nasional dari hulu, tengah, dan hilir, terutama pada industri farmasi BUMN. Sebaik itu memproduksi bahan aktif, pelarut, prekursor, atau reagen. Koreksi kalau saya salah. Misalnya bahan baku aseton, asam klorida, anhidra asetat, benzyl klorida, dietil ether, dan sebagainya. Mampu Pak Indonesia, kalau saya yakin mampu, benar gak Pak? Masalahnya ada di mana Pak? Peraturan apa yang membuat, contoh Kimia Farmasi yang berdiri 25 Januari 2016 ini tidak bisa terlalu kuat sebagai supplier bahan baku industri farmasi kita. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Haris, harganya jadi terlalu mahal. Apa yang menyebabkan harga jualnya itu menjadi mahal? Apakah ada regulasi yang harus kita benahi? Hal-hal seperti itu Bapak yang kami ingin jawaban tertulis. Kemudian Komisi 6 DPR RI, saya harap pimpinan
juga mendukung adanya industri darah Indonesia. Ini udah berkali-kali saya sampaikan. Sampai daftar ke Kimia Farma ya Pak. Sudah Bapak belum dirutnya? Yang di Cikarang. Waktu itu kita sudah mendukung adanya industri kantong darah. Per tahun importasi darah itu 2022 saja yang disampaikan oleh Ketua Umum PMI Bapak Yusuf Kala 1 triliun Pak. Import. Termasuk kantong darahnya. Apakah kita tidak sanggup? Jadi darah itu pimpinan karena diambil gratis sebenarnya. Tapi kantongnya itu, si kantong darahnya itu mesti beli. Dan itu berpuluh-puluh tahun impor. Seolah-olah nggak ada anak Indonesia, tidak ada peneliti perekayasa dan mereka ahli farmasi yang bisa menyusun suatu kerangka kerja untuk industri kantong darah. BUMN ini bisa pimpinan. Dan waktu itu tahun 2022 sudah saya usulkan terbuka, termasuk fraksionasi plasma darah. Pak, kalau Bapak minta PMN untuk ini, untuk industri darah dan industri bahan baku, saya kira Komisi 6 akan mendukung begitu. Kemudian tadi formulasi nasional, Fornas dan e-katalog, sampaikan kepada kami apa kendalanya Pak. Kemudian Kimia Farma, banyak orang tidak mengetahui, maka jelaskan Pak, anak cicit perusahaan yang ada di bawah holding Bio Farma ini, misalnya Kimia Farma itu ternyata punya Kimia Farma Diagnostik, KFD, betul Bapak? Dan itu bagiannya adalah medical check up. Potensinya besar. Potensinya besar. Sistemnya sudah siap atau belum? Tolong nanti kami beri gambaran. SOP-nya bagaimana? Sistem penagihannya bagaimana? Salah satu vendor bercerita ke saya, mereka mau bayar aja karena mereka harus tutup buku pimpinan. Nggak bisa, Kimia Farma itu nggak nagih-nagih. Dengan indikasi kerugian 294,77 miliar, potensi kerugian 164,83 miliar, yang terdiri dari piutang macet sebesar 122,93 miliar. Kemudian persediaan yang tidak dapat terjual sebesar 23,64 miliar. Beban pajak dari penjualan fiktif dari fast moving consumer goods perusahaan yang bergerak di bidang produksi konsumen sebesar 18,26 miliar. Kerugian tersebut diakibatkan, pasti sudah tahu, tapi karena saya juga live, karena ini juga terbuka untuk umum, karena adanya transaksi jual beli fiktif, kemudian menempatkan dana deposito atas nama pribadi pada Koperasi Simpan Pinjam Nusantara, kemudian melakukan kerjasama pengadaan alat kesehatan tanpa studi kelayakan, penjualan tanpa analisa kemampuan keuangan customer, dan yang terakhir melakukan pinjaman online alias pinjol. Saya lagi mikir, melakukan pinjaman online atau apakah dana di Indofarma ini dijadikan dana untuk pinjol? Pemodal pinjol, Bapak Ibu. Meskipun tentu ada tata kelola sendiri-sendiri di dalam BUMN farmasi, namun sudah menjadi holding farmasi. Bapak mengajukan PMN sebesar berapa Bapak? Izin ya pimpinan, 2,21 triliun atau 2,2 triliun. PMN itu sumbernya dari APBN, dan sebagian dari APBN itu adalah dari dividen. Kecil saja. Terbesar devisa negara itu migas, yang kedua Bapak itu devisa dari pekerja migran, dan berikutnya pajak dari rakyat. PMN itu sumbernya adalah pajak rakyat sebetulnya secara garis besar. Oleh karena itu kalau saya secara pribadi, saya merasa tidak bisa menyetujui PMN 2,2 triliun rupiah dengan persoalan di holding perusahaan yang masih berantakan seperti ini. Saya ingatkan berkali-kali,
termasuk di forum yang lain. Apalagi ada kasus judi online. Saya menolak kalau uang negara APBN sumbernya khususnya digunakan untuk membackup persoalan judi online. Baik untuk korban, ini juga sama Pak. Jangan sampai kemudian yang main judi online, jangan sampai yang main judi online di BUMN malah dapat bansos juga dari APBN. Ngeri Pak. Jadi saya ingatkan Bapak Ibu juga mungkin untuk karyawannya, masih ada Undang-Undang ITE, Undang-Undang nomor 1 tahun 2024 yang sering dijadikan untuk alasan kriminalisasi mereka yang terpinggirkan. Tapi mari kita gunakan Undang-Undang ITE, Undang-Undang nomor 1 2024 tentang larangan untuk perjudian online. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Sanksi hukumnya Pak 10 tahun dan atau denda 10 miliar. Jadi saya ingatkan juga untuk entitas BUMN, kita nggak tahu juga, barangkali juga ada di BUMN yang lain ini. Ya, belum terbuka aja. Oleh karena itu dalam kesempatan ini pimpinan sama seperti teman-teman yang lain, kita memberikan dukungan penuh kepada institusi penegak hukum, baik itu Kejaksaan Agung, KPK RI, maupun kepolisian, dan khususnya juga BPK untuk melakukan audit investigatif, untuk melakukan penegakan hukum terhadap dugaan-dugaan yang sudah beberapa hal disampaikan oleh BPK RI untuk ditelusuri dan kemudian siapapun yang terlibat tidak pandang bulu. Saya kira saya tidak akan meminta Anda harus ikhlas atau tidak. Tanggung jawab itu bukan pekerjaan sama, pekerjaan kita bukan soal ikhlas atau tidak ikhlas. Ada sumpah jabatan dan kita sudah digaji. Terakhir, saya sangat kecewa ketika BUMN Farmasi tidak mampu membayar gaji karyawannya. Itu disampaikan langsung oleh Wakil Menteri BUMN-nya juga mengakui bahwa khususnya Indofarma ada kendala. Sampai mana itu? Sampai mana kasus pembayaran gaji karyawannya? Saya juga meminta, tadi lupa, bagaimana kabar 40,2 juta vaksin COVID RI yang terinformasi kadaluarsa, begitu Bapak, perkembangannya seperti apa? Tetapi kembali kepada soal upah tadi, masih dalam suasana Idul Adha, izinkan saya mensitir apa yang diriwayatkan Ibnu Umar yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikan upahnya kepada pekerja sebelum keringatnya kering. Mudah-mudahan ini menjadi tanggung jawab kita, Pak Direktur Utama Bio Farma. Saya percaya bahwa keyakinan kita untuk memperbaiki tata kelola ini menjadi penting. Persoalan kesehatan bukan sekedar soal rakyat sehat atau tidak. Sekarang sudah masuk di dalam kancah pertahanan dan keamanan nasional maupun internasional. Jadi keberadaan BUMN Farmasi sesungguhnya bagian dari pertahanan dan ketahanan nasional kita. Demikian pimpinan, terima kasih.